Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Panji Pratama Suwardani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro dengan 3 NIM digit terakhir 020. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian kontrol motor listrik, dua starter, dan latching tepatnya dalam mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik. Nah, yang pertama, definisi kontrol mesin listrik itu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menghasilkan kerja motor listrik yang baik dalam menyalakan, menghentikan baik arah putaran maupun mengatur kecepatan. Jadi tentang safety juga teman-teman. Dalam industrinya itu banyak digunakan seperti ini, konveyor, terus ada kompresor, mesin listrik, terus ada eh, pompa seperti itu teman-teman. Banyak yang digunakan motor listrik seperti penggeraknya. Nah, jadi itu rangkaian itu seperti apa sih biar aman dan efisien sesuai kebutuhan. Nah, lalu secara umum utama dulu rangkaian yang pertama itu dibagi jadi dua. Jadi ada yang ada rangkaian daya, terus rangkaian daya yang di sini teman-teman ini rangkaian dayanya, terus ada rangkaian kontrol. Nah, rangkaian daya ini fungsinya langsung nih dari sumber utama listrik tiga fasenya ini, ya fasenya sumber MCB-nya dari MCB kontraktor dan motor di sini ya teman-teman. Nah, lalu ada rangkaian kontrol di sini. Rangkaian kontrolnya ini fungsinya untuk menyala dan memberhentikan sistem yang ada di kotak utama ini biar agar safety, biar aman, agar tidak ada korsletingnya lagi. Fungsinya ini nanti tuh berhubungan sama kontaktor ini teman-teman buat ngebuka tutup buka nutup logic yang ada di kontaktornya. Nah, jadi penerapannya ada di konveyor, mesin-mesin produksi, lift dan kren dan sebagainya. Konveyor mesin listriknya. Oke, lanjut. Nah, langsung kita maaf sebelumnya sebelum kita bahas lebih dalam ini kita harus tahu dulu apa aja komponen-komponen yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada saklar. Saklar ini pengendali arus atau bisa disebut juga switch. Ya, fungsinya untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik dalam suatu rangkaian. Nah, cara kerjanya ini ada yang penggerak sistem mekanis teman-teman di situ di ini, tapi juga ada yang sistemnya itu otomatis. Jadi ketika kita dialiri arus, dia otomatis akan terhubung atau terputus itu juga ada kontaktor. Jadi biasanya tuh, tapi kalau misalkan saklar atau switch itu emang biasanya tuh ada mekaniknya gitu. Oke, lanjut. Lalu ada motion MCB, miniature circuit break atau pelindung circuit vital. Nah, ini fungsi utamanya ini dirancang untuk melindungi rangkaian listrik dari dua kondisi berbahaya. Pertama, itu ada kelebihan ban, terus yang kedua itu hubungan singkat kayak lonjakan gitu teman-teman. Arus yang besar tiba-tiba terus langsung dia otomatis MCB ini bakal di setting langsung mati gitu, nggak mengalirkan arus listriknya. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu ketika terjadi kelebihan arus, MCB akan memanas dan membengkok nih ininya menuju membengkok dan memicu mekanisme tripnya. Nah, kalau misalkan hubungan singkat, kumparan elektromagnetiknya menghasilkan medan yang kuat menghubungkan sehingga langsung memutuskan sirkuit itu teman-teman. Oke, langsung lanjut. Nah, ini yang penting ada kontaktor. Kontaktor ini juga fungsinya untuk saklar. Di dalam mesin juga sebenarnya saklar tapi otomatis teman-teman. Saklar digunakan untuk mengendalikan nih aliran daya listrik yang sangat besar kayak listrik 3 fase itu kan sekitar 380 atau 220 ya teman-teman. Motor listrik kemana saya. Nah, prinsip kerjanya itu melibatkan kumparan elektromagnetik yang ketika dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet untuk menarik atau melepaskan kontak utama yang menghubungkan. Nah, di sini tuh ada namanya kontak komponennya. Ini di sini tuh nanti ada coil teman-teman A1 A2-nya. Kalau di sini tidak terlihat sih. Nanti di contoh slide selanjutnya ada itu nanti saya akan jelaskan lagi. Di sini kurang jelas. Nah, lalu ada relay saklar yang dikendalikan secara elektrik. Nah, fungsinya relay ini berfungsi untuk sebagai saklar elektrik yang dikendalikan oleh sinyal listrik yang lebih kecil umumnya. Ini mungkin sirkuit yang daya
daya tinggi dikendalikan oleh sirkuit daya rendah, relay. Nah, oleh karena itu relay ini tuh sangat penting nih teman-teman di dunia otomasi. Ketika arusnya kecil, ketika arus kecil dialiri di kumparan, ia akan menciptakan medan magnet yang menarik armatur, armatur, menarik armaturnya. Lalu gerakan armatur kemudian membuka atau menutup kontak listrik sehingga mengontrol sirkuit yang terhubung. Gitu teman-teman, dikontrol di sininya. Tik tik tik, di sini tuh ada lagi nih. Jadi ketika dialiri listrik, terus dia otomatis dia akan eh, ada alirannya kan. Nah, nanti langsung photo switch-nya tuh berganti seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya. Ini ada. Nah, relay beban berlebihan atau overload relay. Nah, ini juga fungsinya nanti ada di penjaga utamanya nanti yang di bagian utama dayanya. Jadi, yang sudah saya jelaskan, di sini juga ada relay beban lebih. Nah, relay beban lebih itu fungsinya ada proteksi motor, deteksi arus berlebihan, gitu. Relay beban itu melindungi motor listrik ini dari perusakan akibat arus berlebihan yang berkepanjangan dan menyebabkan panas, gitu teman-teman. Ia secara presisi mendeteksi arus yang berlebih yang bersamaan yang telah ditentukan. Jika kondisinya ini berlanjut, relay akan memicu memutuskan sirkuit motor, seperti itu. Nah, terus ada fungsi timer. Fungsi timer ini secara sederhananya dia akan eh, ketika kita tombol start itu dia akan mengontrol alat listrik berdasarkan durasi waktu yang telah ditentukan. Jadi kayak misalkan 1, 2, 3, 4, nah itu baru langsung eh, terhubung atau mengaktifkan sirkuit gitu. Jadi tergantung dengan timer kita mau disetting berapa, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada kontaktor yang tadi ya teman-teman. Di sini yang saya bilang. Jadi di sini itu ada kontak utamanya coil. Yang pertama coil ada kontak utama dan kontak bantu. Nah, kontak coil itu yang dihubungkan di sini teman-teman dengan salah satu listrik tiga fasenya. Salah satu listrik tiga fasenya ini sekarang kita hubungkan dengan ini. Nah, yang satunya dengan netral. Nah, kontak utama itu sudah pasti dia normally open dan dihubungkan dengan listrik ketiga fasenya ini. Kita urutkan saja. Nah, kenapa normally open? Karena dia tuh kondisi awalnya itu untuk membuka teman-teman, open, membuka di rangkaian. Jadi kan tidak terhubung. Nah, itu cara biar normally close-nya itu gimana? Nah, syaratnya si MCB-nya ini sorry kok, misalnya saya kontraktor ini aktif, itu syaratnya jika koilnya ini terhubung dengan arus. Nah, sedangkan arusnya ini kan koilnya terhubung dengan tombol-tombol ini ya teman-teman, ada yang normal open. Nah, jadi kan dia kan belum terhubung nih sebelum si switchnya ini dipencet. Kayak seperti saya tadi ya teman-teman, switch kalau dia belum ditekan itu dia nggak akan menghubungkan arus listrik. Nah, jadi oleh karena itu kita tekan dulu, tek. Nah, otomatis di sini akan mengalirkan koil. Nah, ketika koil aktif, maka kontaktor aktif. Nah, jika kontaktor aktif, maka yang ada di sini itu akan berubah, teman-teman. Misalkan yang tadinya jadi normally open, berarti dia akan normally close. Gitu, teman-teman. Jadi terhubung. Nah, ini kan tadinya normally open ya, teman-teman. Ini nanti normally close, jadi dia terhubung dengan listrik motor tiga fasenya ini. Gitu. Jadi meskipun ininya si NO-nya ini tidak tertarik lagi gitu, dia bakal tetap jalan karena tadi ada kontaktornya tadi. Nah, ini juga berhubungan dengan rangkaian latching. Nah, seperti itu. Yang saya sudah singgung sebelumnya tadi barusan. Nah, rangkaian latching ini ada beberapa jenis juga teman-teman. Nih, latching RLI, latching solenoid valve, latching solenoid valve, latching limit switch, latching push buttons, tombol switch. Nah, ini yang kita gunakan tadi, switch button. Kita otomatis mengaktifkan oh, ini lain mengendalikan listrik daya industri. Nah, rangkaian latching magnetiknya ini ada latching kontraktor nih. Magnetik yang digunakan daya listrik menggunakan magnet internal mengatakan kondisi menghasilkan keandalan lebih tinggi. Nah, jadi
banyak teman-teman rangkaian latchingnya. Yang tadi bacakan itu yang magnetic yang di kontraktornya. Nah, logiknya itu seperti apa? Kita akan lihat dulu di sini. Nah, saya udah bikin logic. Nah, ini ibaratkan kita tombol start ya teman. Terus ini itu output. Misalkan ini kita tulis output. Nah, sini kita tulis output. Ini outputnya emang berbeda ya teman-teman. Tapi tombol startnya kita kasih alamat yang sama. Nah, misalkan ya ini tanpa latching teman-teman. Ketika kita klik tombol satu ya teman-teman. Ya kita running dulu sorry. Nah, kita running. Nah, kita beri input satu misalkan. Nah, dia kan otomatis eh, terhubung karena switch-nya itu dia ditekan apabila maksud saya terhubung atau close gerakan itu close apabila si jari kita ini tuh menekan si push button atau tombol startnya ini. Nah, tapi ketika kita lepas, teman-teman, kita kasih lepas, dia tidak akan mengaliri arus listrik kalau di biasa ya. Tuh. Nah, tapi sedangkan di rangkaian latching, ketika kita nge-close, itu pasti dia akan masih terhubung, teman-teman, tombol startnya. Untuk mematikannya, ini bisa uh, kita kasih tombol normally close lagi di sini, teman-teman. Normally open. Tombol maksud saya tombol tombol emergency atau dan lain sebagainya seperti itu, teman-teman. Singkatnya gitu. Jadi dia akan tetap terhubung. Nah, aplikasiannya itu ada di sini seperti launching solenoid, terus kontraktor tadi, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada rangkaian dual starter, teman-teman. Ini akan saya buat sebagai berikut. Baik, teman-teman, saya akan mensimulasikan atau merangkai rangkaiannya dengan software CADSIMU yang udah saya buka di sini, teman-teman. Oke, jadi pertama kita langsung pilih aja saklarnya. Kita pilih yang ini. Terus kita balikkan, teman-teman. Sini. Kita hubungkan dulu. Ini kita kasih. Pastikan ini terhubung dengan baik, teman-teman, karena jika tidak, dia pasti akan yang namanya error atau resleting apa. Nah, terus kita pilih MCB-nya dulu. Ini MCB yang 3, teman-teman. 3 pasa, MCB 3 pasa. Terus kita pilih ini di sini. Ini yang tadi relay beban berlebih, teman-teman. Jadi kalau misalnya berlebih dia bakal artinya kan ini kita kasih kontaktor di sini. Nah, terus sama motornya. Jangan lupa motornya itu kita kasih di sini. Terus kita hubungkan. Ya, untuk kontak bantunya, untuk maksudnya rangkaian kontrolnya, itu kita menggunakan MCB 2 di sini. Terus ada ini, teman-teman, kita cari namanya itu seperti emergency stop. Ini tuh papatnya di button. Ada button ini kita cari yang and normally close yang tersambung.
karena dia nanti ketika kita tekan dia bakal terus kita kasih di sini yang namanya ini teman-teman, ini untuk versi close ini ya apa sih relay warga lebih overlock apa saya tekan bisa dicari lagi. Ini kita kasih emergency lagi di sini stop tombol stopnya kan emergency, kasih tombol stop terus ini tombol open kita kasih di normally close normally open, terus kita kasih coilnya teman-teman. Ini penting, ini buat menghubungkan si ya ini. Teman, jadi ketika sudah jadi seperti ini kan jadi kayaknya ketika kita mulai NCBI kita start, nah tombol indikator di off-nya ini tuh bakal nyala karena si tombol si motornya belum nyala teman-teman. Jadi ketika kita tombol start klik, nah, otomatis dia akan mati karena di sini coilnya di sini aktif. Ketika kontaktor aktif maka akan memberikan arus ke motornya. Nah, terus coilnya di sini akan memberikan yang terhubung dengan uh, power maksudnya LED indikatornya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.